Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS SKL kami yang bertema Kemitraan Pemerintah dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis SDG 8 dan 17. Presentasi ini akan membahas tentang latar belakang proyek, pembahasan tabel dan dataset, query kompleks, IRD, dan hubungan SDG. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Abian Thorif dengan NIM 2021 31104. Kemudian ada Arif Ki Riansyah Putra 2023 31024 dan Nabila Budi Pratiwi dengan NIM 2023 31147. Next. Berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari proyek ini berangkat dari pentingnya pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam 17 tujuan SDGs. Fokus kami adalah pada SDG 8 yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif dan SDG 17 yaitu kemitraan untuk pembangunan. Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam ekonomi lokal dan kolaborasi dengan pemerintah menjadi strategi kunci untuk memperkuat peran tersebut. Namun, keberhasilan program-program seperti pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar sangat bergantung pada pengelolaan data yang baik dan sistematis. Disinilah SKL berperan besar dengan kemampuan untuk merancang, mengelola, dan menganalisis basis data kemitraan. SKL mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Tujuan proyek ini adalah membangun database kemitraan UMKM pemerintah dan mengekstrak insight dari data tersebut untuk mendukung target SDG 8 dan SDG 17. Next. Berikutnya ada struktur tabel dan dataset. Untuk mendukung analisis data kemitraan ini, kami merancang database relasional yang terdiri dari 6 tabel utama, yaitu tabel UMKM dengan isi data pelaku usaha, dengan variabel ID UMKM, nama UMKM, pemilik, bidang usaha, lokasi, dan skala usaha. Kemudian ada program kemitraan dengan isi informasi program dari instansi. Variabelnya antara lain ID program, nama program, jenis program, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ID instansi. Kemudian ada instansi pemerintah dengan isi lembaga penyelenggara program. Variabelnya yaitu ID instansi, nama instansi, tingkat, dan kontak. Kemudian ada tabel partisipasi UMKM yang berisi relasi UMKM dengan program. Variabelnya antara lain ID partisipasi, ID UMKM, ID program, status kehadiran, dan hasil. Kemudian ada tabel SDG yang berisi daftar tujuan pembangunan berkelanjutan dengan variabel ID SDG dan nama SDG. Kemudian yang terakhir ada relasi program SDG yang berisi relasi antara program dan tujuan SDG, di mana variabelnya adalah ID relasi, ID program, dan ID SDG. Adapun penjelasan tipe datanya, yang pertama ada tipe data integer. Yang menggunakan tipe data integer adalah kolom ID UMKM, ID program, ID instansi, ID SDG, dan seterusnya. Digunakan untuk ID karena nilainya numerik dan unik, serta efisien untuk relasi antar tabel. Kemudian tipe data varchar digunakan dalam kolom nama UMKM, jenis program, kontak, dan sebagainya untuk teks pendek karena fleksibel panjangnya, serta lebih efisien daripada teks dalam indexing. Kemudian tipe data date digunakan pada kolom tanggal mulai dan tanggal selesai untuk pencatatan waktu agar bisa difilter atau dihitung durasinya. Kemudian tipe data I6 dengan kolom status kehadiran untuk pilihan tetap seperti hadir atau tidak hadir, serta menjaga konsistensi inputannya. Yang terakhir ada tipe data teks, digunakan pada kolom hasil untuk isi panjang misalnya catatan evaluasi atau dampak programnya. Next. Kemudian di sini untuk query kompleks, itu kita di sini ada query pertama, yang dimana query ini itu adalah 5 instansi pemerintah dengan jumlah partisipasi UMKM. Nah, pada query ini, tabel yang terlibat itu ada 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu instansi pemerintah, tabel yang kedua yaitu program kemitraan, dan yang tabel yang ketiga itu tabel partisipasi UMKM. Yang dimana hubungan dari tabel ini, itu tabel instansi pemerintah join ke program kemitraan melalui ID instansi. Kemudian tabel program kemitraan join partisipasi UMKM melalui ID program. Nah, dimana yang tadi query ini tuh bertujuan mencari 5 instansi pemerintah yang memiliki jumlah partisipasi UMKM terbanyak pada program kemitraan yang mereka adakan. Di mana join itu digunakan untuk menggabungkan data dari 3 tabel, yang dimana instansi pemerintah, program kemitraan, dan partisipasi UMKM. Kemudian di sini ada count, yaitu menghitung total partisipasi. Kemudian ada group by, yaitu mengelompokkan berdasarkan instansi, dan ada order by, dash, dan limit
menampilkan 5 teratas. Nah, di sini ada contoh codingannya dan contoh hasil dari query-nya. Kemudian untuk query yang kedua, itu adalah query rata-rata partisipasi UMKM berdasarkan jenis program. Yang dimana pada query ini, tabel yang terlibat itu ada 2 tabel. Yang pertama itu program kemitraan dan juga tabel partisipasi UMKM. Yang dimana tabel partisipasi UMKM itu join program kemitraan melalui ID program. Kemudian pada query ini terdapat yang namanya subquery jumlah UMKM, itu menghitung jumlah partisipasi untuk setiap program. Kemudian hasil subquery tersebut digabung dengan tabel program kemitraan, di mana di sini juga ada average, itu digunakan untuk mencari rata-rata dari jumlah UMKM per program berdasarkan jenisnya. Kemudian di sini ada query ketiga, yaitu 5 lokasi UMKM terbanyak mengikuti program SDG, yang dimana tabel yang terlibat itu ada tabel UMKM, tabel partisipasi UMKM, dan tabel program kemitraan. Nah, di sini tabel UMKM itu join partisipasi UMKM melalui ID UMKM, kemudian tabel partisipasi UMKM join program kemitraan melalui ID program. Nah, pada query yang ketiga ini, di sini terdapat yang namanya distinct, yaitu digunakan agar satu UMKM tidak dihitung lebih dari 1 kali di lokasi yang sama. Kemudian berguna untuk melihat sebaran keterlibatan UMKM terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan di sini ada query keempat, di mana kita mencari atau menampilkan jumlah program dan rata-rata durasi program per instansi. Yang dimana pada query keempat ini, tabel yang terlibat itu ada 2, program kemitraan dan juga instansi pemerintah. Mana hubungan program kemitraan join instansi pemerintah melalui ID instansi. Nah, pada query keempat ini, itu jumlah program kemitraan yang diselenggarakan oleh setiap instansi. Ini rata-rata dari durasi pelaksanaan program dalam harinya. Kemudian di sini ada yang namanya data diff, itu digunakan untuk menghitung jumlah hari antara tanggal selesai dan tanggal mulai. Kemudian ada round, itu untuk membulatkan hasil rata-rata agar lebih rapi. Dan kemudian yang terakhir itu ada query kelima, itu menampilkan top 5 bidang usaha UMKM dengan partisipasi pelatihan terbanyak. Yang mana pada query ini, itu tabel yang terlibat ada tabel UMKM, tabel partisipasi UMKM, tabel program kemitraan. Di mana UMKM itu join partisipasi UMKM melalui ID UMKM. Kemudian tabel partisipasi UMKM join program kemitraan melalui ID program. Nah, pada query kelima ini itu menyajikan data 5 bidang usaha, misalnya kayak pertanian, kuliner, teknologi, yang paling aktif dalam mengikuti program pelatihan. Yang dimana di sini ada where PK jenis program sama dengan pelatihan, itu isinya untuk menyaring program hanya yang bersifat pelatihan atau yang tulisannya pelatihan. Kemudian membantu instansi mengetahui bidang mana yang paling responsif terhadap pelatihan. Baik, selanjutnya ERD dari data yang sudah kita buat itu karena kita membuat skema database-nya itu relational skema, yang artinya tabel-tabel di sini tuh dibangun dengan struktur tabel yang saling terhubung melalui foreign key, di mana di sini relasi program SDG berrelasi dengan program UMKM dan relasi program SDG juga berrelasi dengan tabel SDG. Lalu di sini relasi lainnya itu tabel UMKM dan tabel partisipasi UMKM, di mana tabel UMKM dan tabel partisipasi UMKM itu saling terhubung melalui foreign key-nya itu adalah ID UMKM. Sedangkan di relasi program SDG dengan program UMKM itu berrelasinya di ID program. Lalu untuk relasi program SDG berrelasinya di ID SDG. Next. Lalu untuk hubungan SDG, jadi yang pertama itu adalah kolaborasi untuk pemberdayaan ekonomi. SDG 8 tidak dapat dicapai secara maksimal tanpa kolaborasi multi-stakeholder seperti yang diamanatkan oleh SDG 17. Jadi di sini pemerintah membutuhkan mitra untuk memberikan pelatihan, akses modal, dan pasar bagi UMKM. Lalu yang kedua, program kemitraan merupakan program pelatihan, bantuan modal, dan pameran UMKM yang merupakan wujud nyata dari SDG 17 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, yang dimana itu adalah SDG 8. Lalu untuk data dan transparansi, melalui ini database dapat terintegrasi, transparansi, dan pelaporan efektivitas program menjadi lebih terukur. Lalu yang keempat ada akses global dan skala nasional. UMKM yang berkembang lewat kemitraan dapat naik kelas hingga masuk ke pasar ekspor.
Ini adalah perwujudan koneksi antara pembangunan ekonomi SDG 8 dengan kemitraan nasional, yang dimana itu adalah SDG 17. Next. Oke, demikian prestasi dari kami mengenai perancangan database kemitraan UMKM dan pemerintah berbasis SQL untuk mendukung pencapaian SDG 8 dan 17. Dengan struktur data yang rapi dan pemilihan tipe data yang tepat, database ini bisa digunakan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data dalam program pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.